Lalu kenapa orang kok pusing bikin cicilan rumah, pusing nggak dapat rumah gede? Kenapa nggak lebih pusing bagaimana rumah di alam barzahnya? Sekarang kita sudah membangun rumah kayak apa di alam barzah? Garasinya kayak apa? Tamannya kayak apa? Kita udah mikirin belum itu? Nah, harusnya kita lebih pusing memikirkan rumah kita di alam barzah daripada pusing mikirin rumah kita yang bocor. Wah, kalau udah hujan, wah nggak tenang, bocor. Ya. Keempat ya. Terus ada yang kelima Bu? Alam mahsyar, alam dibangkit, yang trompet ya, malaikat Israel bangun semuanya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, bangun semuanya. Alam mahsyar, alam nunggu tuh. Kan matahari cuma sejengkal kan ceritanya, semua berkumpul dengan kabilahnya, dengan kaumnya masing-masing. Nah, benar-benar kita kumpul satu klaster nih Bu. Dengan orang lain bingung, kita ketawa-ketawa aja. Lucu dia gitu. Ya. Karena orang akan kumpul dengan kepada siapa mereka berkumpul. Yang suka judi ngumpul sama yang suka judi. Yang suka minum ngumpul sama yang suka minum. Yang suka ngaji ngumpul sama yang suka ngaji. Dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian alam apa lagi? Keenam, alam hisab, perhitungan. Semua orang menghadap Allah. Jadi kalau kita ini dapat jatah 70 tahun, 80 tahun, itu sidangnya 80 tahun. Jadi kita nunggu, berarti kita itu nanti menunggu seusia peradaban. Nunggu, bayangin lu, kita ngantri di Bang Adi 3 jam, marah-marah gitu. Itu kita bertahun-tahun dulu di situ. Bayangin kalau kita tidak kumpul dengan sesuatu yang kita senangi. Betapa tersiksanya orang-orang yang non-muslim, musyrik, ateis itu kan. Tersiksa sekali. Udah itu sidang di depan Allah, ya kan? Kata lagunya siapa? Lagunya Chris ya. Apa tuh lagu itu yang ketika mulut terkunci, ya kan? Gimana Bu? Lagunya Bu? Akan datang hari mulut dikunci, ya kan? Itu kan bisa ngomong itu. Apalagi yang bisa bohong. Ya kan? Ininya ngomong sendiri. Ya Allah, tangan aku nih sering bersedekah. Tangan aku nih suka ngutil. Kakinya ngomong, mulutnya dikunci, nggak bisa membela, nggak kayak Ferdi Sambo sekarang, nggak kayak Kuat sekarang gitu ya, bikin alibi, oh enggak, saya cuma ngikutin sekilas aja bro, capek ngikutin, ya, iya nggak keluar kan, enggak gitu, udah langsung face to face, one by one sama Allah langsung, ya, jadi ibaratnya itu kalau sekarang analoginya itu kayak kita kan punya HP, punya memori ya. Ada 1 GB, 2 GB, 25 GB, 1 tera ya. Berarti memori kita itu ya segitu tuh, bertera-tera. Nanti diputar semuanya sama Allah. Bung. Nah, disitulah dinamikanya. Disitulah syafaat akan datang. Disitulah pertolongan akan datang. Disitulah amal-amal kita akan muncul. Siapa kamu? Aku dulu adalah sedekah 100.000 kali. Siapa kamu? Aku dulu adalah nasihat kamu. Siapa kamu? Aku dulu adalah keikhlasan kamu mendorong mobil teman kamu. Itu muncul semuanya nanti penolong-penolong kita. Dan sebaliknya muncul juga dosa-dosa kita. Siapa kamu? Ular. Siapa kamu? Anjing. Waduh, ngeri. Aku adalah hoax yang kamu buat. Aku adalah fitnah yang kamu sebar. Aku adalah kebohongan yang kamu buat. Adu domba yang kamu buat. Aku adalah kebencian yang kamu sebar. Aku muncul semua.
Aduh, ngeri Bu kalau kita ngebayanginnya. Kita bisa-bisa nggak mau makan tuh. Ya, ngebayangin persidangan. Nah, terakhir adalah lewat Siratul Mustaqim. Mudah-mudahan kita melewatinya dengan secepat kilat, gitu kan? Surga dan neraka. Game over. Udah selesai di surga. Di surga tuh udah enak-enak semuanya deh Bu. Enak semuanya udah. Ada ibadah nggak di surga? Udah nggak ada, udah semuanya ibadah. Oh, sampai kita bingung itu Bu. Baru ngomong-ngomong emas, udah muncul emas. Ngomong-ngomong fortune muncul. Sampai mungkin kita nggak berani ngomong. Karena setiap ngomong langsung kejadian. Wah, surga. Nah itu iman kan, alladzina amanu, beriman kepada rukun iman tadi. Itu keuntungan. Jadi kita sudah dapat nih poin pertama, kita insya Allah orang-orang yang beriman. Tapi masih ada lanjutannya lagi, harus disempurnakan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Amal soleh itu apa ya? Amal soleh kan pengertiannya perbuatan baik. Ada yang juga menafsirkan amal soleh itu adalah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ada juga yang banyak sekali tafsirannya. Kita bersedekah, ya berbuat baik itu adalah beramal soleh. Jadi setelah kita beriman, kita harus melanjuti amal soleh. Jadi setiap hari yang harus kita pikirkan itu adalah saya sudah beramal soleh apa hari ini. Makanya itu kalau di training sekolah itu ada ya, bikin to-do listnya, agenda. Berbuat baik hari ini apa saja. Satu, tersenyum kepada istri. Kan ada Bu suami yang senyum sama istri ya, atau sebaliknya. Dua, kan? Memeluk anak, ya kan? Tiga, mendatangi mertua, gitu kan? Empat, ya kan? Menyapa tetangga. Lima, itu perlu ditulis, itu kadang-kala itu perlu pendisiplinan itu. Ya itu latihan. Ya. Beramal soleh apa? Nah malamnya, ya kan? Malamnya kan kita diminta untuk berhisab. Hari ini aku udah mengalami apa? Aku kesel hari ini, aku kesel sama suami. Kenapa lama banget ngasih uangnya? Kan? Aku kesel sama orang tua, aku kesel sama anak-anak, aku kesel sama tetangga. Ya kita diminta untuk latihan memaafkan orang lain. Wa'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia lain. Jadi ketika tidur, kita lepaskan segala kebencian, keraguan-raguan, kekhawatiran, lepas semuanya, apalagi rasa sakit hati kepada manusia, lepas, sehingga tidur kita dalam keadaan nyenyak, nyaman. Kalau diambil sudah siap. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan benci, dan ketika dalam keadaan benci kita ditarik sama malaikat Israel. Jangan, nggak mau, jangan sekarang. Aku masih benci sama orang, jangan. jadi sakit itu. Tapi kalau udah nggak ada masalah sama orang, aku ikhlas, ambil ya Allah. Aku memang sudah lama menunggu untuk pulang kampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana anak-anak kamu? Aku serahkan anak-anakku sama Allah. Gimana suami? Ya suami paling kawin lagi nggak apa-apa. Ya, udah ikhlas, kembali kepada Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amin sholihat. Terus terakhir apa Bu? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan orang yang selalu menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan di dalam kesabaran. Nah kita ini ibu-ibu semua sudah melakukan penasehatan ini. Ya. Kenapa kita diminta untuk saling menasehati tadi? Karena manusia itu mudah lupa. Manusia itu makanya al-insanu mahallul khata' wa nisyan, tempatnya lupa dan hilaf. Itulah kenapa sholat disuruh 5 kali. Betul gak? Karena subuh-subuh kita rajin, khusyuk, waduh jam 7 udah buat dosa lagi.
Ya, oh jam 8 duha, jam 10 buat dosa lagi, menggunjing lagi, gibah lagi, disuruh sholat lagi, sholat duhur. Makanya antara sholat itu menghilangkan dosa di antara sholat. Itulah kenapa sholat itu disuruh 5 kali, karena Allah tahu manusia itu tempatnya lupa dan kelewat. Ya. Jadi kita harus saling menasehati. Tadi yang seperti saya bilang, orang-orang stres itu karena kurang teman, kurang gaul, kurang ngopi. Saya kurang ngopi. Kurang piknik ya, betul. Kurang piknik, ini stres, ya kan? Coba kalau dia banyak teman, nggak stres, ya paling-paling bisa pinjam duit nggak, gitu kan? Ya kan? Nah itu, watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam sabar. Aduh Bu, hidup ini sebenarnya banyak senangnya apa banyak susahnya Bu? Hah? Iya, jujur banyak senangnya banyak susahnya. Hidup ini sebenarnya banyak susahnya Bu, susah banget ngomong. Jujur aja gitu kan. Hidup ini memang banyak susahnya Bu. Kenapa begitu? Iya, sudah ciptaan Allah begitu. Ya kan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya kan? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup itu susah isinya, cobaan. Kita baik, senang, dapat uang, kaya itu cobaan. Apalagi kita susah, nggak punya uang, dikejar-kejar debt kolektor, itu jelas-jelas cobaan, ya kan? Nah obatnya cuma sabar. Wasta'inu sabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal. Nah, kita saling menasihati nih ya. Sabar, Bu, sabar. Gimana Bu suami? Suami saya tuh. Gimana suami saya ya? Sabar. Saya juga begitu ya. Ya kan kalau apa istilahnya, you are not alone. Kamu tidak sendiri, saudara. Aku juga mengalami. Aku pernah mengalami hal yang sama. Oh begitu ya, iya. Jadi jangan terlalu baper di dunia jangan terlalu baper. Kalau kamu merasa susah itu ya memang begitu. Tapi ada orang lain yang lebih susah. Jangan terlalu baper. Nah kalau kamu susah, yakinlah bahwa kesusahan ini pun hanya sementara. Kalau kamu sedang baik, sedang bagus, juga bersabarlah. Jangan terlalu baper karena kemudahan kamu itu juga sementara. Jadi isi dunia itu cuma bolak-balik aja, senang, susah, bahagia, suka, duka, muter aja begitu terus. Nah, gimana supaya kita stabil? Ya tadi, beriman kepada Allah. Makanya ajaban li amril mukmin kan. Alangkah dahsyat apa yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Nggak banyak Bu orang bisa bersyukur, ya. Banyak orang itu lulus ujian dalam kemiskinan, tetapi banyak orang yang gagal ketika dalam kekayaan, ya nggak? Yang namanya orang miskin mau ngapain lagi? Jadi gue terima aja gitu. Nah kalau orang kaya, ya kan, gue bisa kemana-mana, ya. Bisa beli mobil 10, bisa apa, ya? Itu ujiannya. Orang miskin ya nggak ada uang di rumah aja, nggak ada pilihan, ya kan? Itu cobaan. Bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Oke, saya kira itu kali ya yang bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau gimana Ustaz? Silakan. Silakan, Ibu. Masih ada waktu. Ketua PKK. Ibu Ketua PKK boleh. Mau nanya soal PKK Bu. Karena saya juga Ketua RT juga selalu. Monggo, mungkin dari Mas Belum silakan. Izin Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Umi, Pak kami sesuai dengan tadi yang dibahas tentang surat Al-Asr ya, Ustaz ya. Bahwa juga tentang kerugian aslinya manusia yang merugi. Ya. Tadi juga tentang taubat ya. Kita sebagai manusia kan kadang tadi kata Pak Ustaz
di antara jeda sholat itu kita ada bisa bertobat di sholat itu ya. Ada manusia yang sering melakukan diulang-ulang, artinya kesalahan itu, artinya yang kerugian itu, tapi dia nanti aja pas sholat kita bisa bertobat gitu. Apakah itu tidak termasuk orang yang mempermainkan tentang tobat itu? Lalu yang kedua, maaf nih kan kalau nambah, yang kedua tentang di TV, artinya kehidupan kita di zaman sekarang ada televisi, media, juga di HP. Kita menonton sering adanya berita bahwa menceritakan aib ya, artis lah atau apa gitu. Itu kan seperti gibah. Bahkan saat kita membuka HP, kita geser di HP tentang Google, di sini aja sudah kelihatan bahwa tentang menceritakan itu. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kehidupannya mas sekarang ya, tapi kita mau nggak mau langsung baca gitu. Lalu yang ketiga, ditambah terus saya tanya. Nggak apa-apa. Saya punya orang tua, ibu mertua menderita, baru gejala sih ya, demensia Parkinson. Jadi kemarin itu dia sempat ngedrop dan dia sholat hilang semua bacaan sholatnya. Jadi seharian itu dia tidak bisa sholat. Apa maksudnya? Kita membimbing untuk mengingat gitu lagi, jadi seperti anak kecil lagi gitu. Gitu aja sih. Terima kasih, maaf. Terima kasih Ibu. Yang pertama tadi soal itu ya, taubat ya. Ya memang banyak Bu orang-orang yang memakai itu menjadi alasan gitu ya. Bahkan saya pernah berdialog sama orang-orang Arab Saudi itu waktu saya pulang umroh kan. Kamu ngapain ke tanah air? Ya enak ke Indonesia itu, saya ke puncak, hotel sentral, main perempuan. Oh iya, saya pulang umroh bersih. Karena memang pemahamannya memang begitu kan. Wa'at bi isai'atal hasanah kan gitu. Ittaqillaha wa bi isai'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khair. Kalau kamu berbuat buruk, segeralah berbuat baik. Berbuat baik itulah akan menghapus keburukan. Tetapi kalau yang Ibu sampaikan itu kan, itu memang kalau diniatkannya sengaja memang itu terkesan mempermainkan. Nah, cuman kita kan tidak tahu itulah. Tadi masalah waktu. Masalahnya kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau dia itu mati ketika dia berada dalam kemaksiatan, sedangkan niat dia untuk bertobat tidak nyampe, bagaimana? Betul nggak? Alhamdulillah, aku main judi aja dah. Bahkan aku sholat lagi bersih lagi ya. Itu namanya STMJ kan? Apa tuh? Sholat terus maksiat jalan kan? Tapi kalau dia malaikat datang dia lagi begini, dokter kan banyak tuh di video-video kan? Tetap ya, dia mati dalam keadaan su. Nah, makanya bagaimana kita supaya tidak terhindar dari itu ya tadi. Jadi itulah perjuangan antara nafsu dengan kebaikan itu begitu. Maka kita harus memperjuangkan kesolehan. Kita harus memperjuangkan ingat mati tadi. Jadi kalau kita ingin berbuat jelek, berbuat jahat, kalau gue mati gimana? Gitu. Kalau gue mati gimana? Nggak jadi tuh. Ya, nah, bayangan ketakutan itu lebih besar daripada kenikmatan yang akan didapat dari berbuat maksiat. Karena memang kenapa? Karena neraka itu dikelilingi oleh keenakan-keenakan. Kan lagunya Omay Rama kan? Mengapa yang asik-asik itu diharamkan kan gitu kan? Berzina itu kan asik-asik gitu kan? Kenapa? Ya karena neraka itu dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan. Dan surga dikelilingi oleh ketidakenakan. Jadi ya kalau semoga kita tidak seperti itu. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang begitu ya kita memperingati, mengingatkan. Ya Allah memang menegaskan kerohimanku, kasih sayangku itu lebih besar daripada murkanya aku. Maka Asmaul Husna itu dari 99 itu 90 itu kan baik semuanya. Yang sekian itu baru yang paling kejam, paling ini. Itu Allah menegaskan, aku ini
zat yang kasih sayang itu lebih luas daripada kejamnya. Maka yang harus kita siarkan adalah tadi kasih sayang, tapi kita juga harus memberikan peringatan. Karena agama itu adalah memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan. Karena kenapa? Karena naluri manusia itu memang senang kepada hadiah dan menghindar kepada ancaman. Itulah kenapa surga dan neraka itu jadi sesuatu yang mendorong manusia. Dia ingin mendapatkan surga dan dia ingin menghindari neraka. Yang pertama, yang kedua adalah soal hoax tadi ya. Ya memang Ibu, memang kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Ya, kita ini sulit sekali untuk bisa steril Ibu. Kalau kita mau steril di rumah aja, jangan keluar-keluar. Jangan nyetel TV, jangan buka HP. Ngeblok namanya. Makannya cuma nasi putih, ngerowok namanya. Nah, itu pun belum tentu bersih daripada dosa. Jadi bagaimana? Ya kita ini berserah diri kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Memang kita di zaman penuh fitnah semua. Nah terkait dengan HP ya, itu makanya ya nggak apa-apa, sekedar tahu saja. Oh ya sudah, ini kan riba. Ya udah, kita berhati-hati, kita cukup tahu, tidak usah terlalu mendalami, tidak usah baper juga, ya kan? Jangan ngikutin kayak beritanya Lesti sama Biliar kemarin, ya. Gimana itu kan? Sampai sebelum tidur ngomong sama suami, gimana tuh? Itu sebelum tidur jadi banget. Iya kan? Iya kan? Kan banyak orang kayak begitu Bu, ya kan? Udah kebawa emosi kan, gak taunya nggak jadi cerai. Mana itu ya? Ya, kita harus memahami karena yang namanya media itu industri. Industri cari duit Bu, kayak aku aja cari duit. Cari duitnya dari mana? Ya bikin sensasi Bu. Nah mereka tuh punya tagline yang disebut berita itu bukan yang disebut berita itu adalah manusia memakan anjing, menggigit anjing, itu berita namanya, bukan anjing gigit manusia. Maka selalu dicari berita-berita yang sensasional. Memang kita secara instingtif itu punya naluri suka melihat yang usil-usil itu. Itu yang menjadi media. Dan itu buat media berbayar. Ibu aja kan, kita kan beli kuota. Berapa GB? 10 GB, 50.000 kan? Itu kan kita mereka dapat uangnya dari klik-klikan kita Bu. Oh kita kemana, ke berita apa? Udah itu dapat tuh. 0 rupiah, 1 rupiah dikalikan berapa orang? Oh, ratusan ribu, jutaan itu. Bisnis media begitu. Nah, jadi gimana ya? Sekarang kita harus punya filter gitu. Nah, syukurnya Ibu, kalau di medsos itu ada namanya algoritma. Ya Bu ya. Nah, algoritma itu sebenarnya ilmunya Allah itu. Tadi kan kita akan berkumpul kepada orang yang kita senangi. Nah, jadi kalau kita sering klik dakwah, itu yang muncul dakwah terus, ya dakwah ini apalagi. Tapi kalau yang misalnya bola nih, saya klik bola, udah nanti saya klik bola yang muncul bola terus, Ronaldo lah, Messi lah. Nah, berarti kita sebenarnya sudah diuntungkan dengan ilmu itu. Berarti gimana? Ya sudah, perbanyaklah konten-konten yang positif. Jadi di semua hal, di semua sisi itu yang namanya perjuangan, yang namanya jihad itu sebenarnya terjadi bahkan di HP kita. Ya, itu. Yang kedua ya Bu ya. Yang ketiga mertua ya, umurnya berapa Bu? 80 tahun besok. Oh, 81. Ya, sebelumnya punya sakit bawaan? Enggak ada ya. Gula mungkin? Hipertensi aja. Oh, hipertensi. Ya memang kalau demensia itu kan memang itu dipengaruhi oleh usia ya, banyak sekali. Karena memang secara jasmani itu memang manusia makin lama makin menurun, ya kan? Termasuk fungsi-fungsi pikirannya. Nah, yang pertama perlu dilakukan tentu adalah pemeriksaan medis ya Bu ya. Apa upaya yang perlu dilakukan agar mertua bisa kembali normal, apakah dengan obat, apakah dengan treatment, apakah dengan terapi, ya itu perlu diupayakan.
Tapi dia masih ingin sholat. Iya mau sholat tapi bacanya hilang semua. Ya, sudah lupa. Kalau mengulang lagi, Sama 3 kali ulang dia bilang nggak bisa juga. ya kalau dalam agama itu kan istilahnya keadaan yang darurat ya, darurat ya gitu kan. Ya diminta saja untuk mengingat apa yang masih dia ingat. Ya. Fa'aqimis sholata lidzikri kan gitu kan. Kalau rukun-rukun sholat itu kan tadi kan berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah ya kan, sama tasyahud itu kan yang wajib. Ya, kalau memang lupa ya sudah. Intinya adalah beliau ingat sama Allah. Karena tujuan daripada sholat adalah zikir kepada Allah. Nah, mudah-mudahan itu yang satu-satunya yang membuat beliau bertahan adalah ingat kepada Allah. Dan tujuan dari semua ibadah sebenarnya adalah ingat kepada Allah. Nah, itu aja Bu diupayakan terus ya. Ya memang kasus-kasusnya memang berbeda-beda ya. Ada yang 80 itu masih segar, masih bagus ya kan. Ada yang memang sudah ya beda-beda lah ya kemampuan fisik masing-masing. Cukup ya Bu ya? Ya, Oke. makasih. Silakan, ada lagi yang lain? Pokoknya nunggu gratis. Fisiolog, ya fisiolog bisa bertanya. Konsultasi. Soal anak mungkin, silakan satu pertanyaan lagi. Ibu, ada? Ibu, enggak? Punya sih kalau Bu boleh tentang anak Bu tuh. Tentang anak. Iya. Tentang yang lain boleh. Iya. Bahkan anak bandel. Saya nambah lagi boleh Ustaz? Oh iya. Boleh, Biar dia boleh. nanya. Iya mau anak bandel. Nggak nambah nih kayaknya juga nambah. Gratis katanya jadi boleh nambah. Silakan, Ustaz, Ibu. kalau ada apa namanya orang dia bekerjanya tidak halal gitu maksudnya Ustaz, dia bekerja di tempat hiburan malam gitu ya gitu. Tapi dia ingin seperti donatur gitu loh Ustaz. Oh, maksudnya dia memberikan sesuatu gitu untuk kita intinya nih dia punya teman gitu ya kerjanya di hiburan malam gitu ya, di sebuah hiburan malam, tapi dia gini, kita jalan-jalan yuk gitu misalkan nih, aku deh yang sewain bis atau Ya. apa deh aku yang sewain villa atau apa gitu. Apakah uang yang dia berikan itu bagi kita haram juga atau gimana Ustaz? Kita ikut menikmati gitu Ustaz, tapi uang yang dia kasih itu boleh dari pekerjaan seperti itu. Iya. Sering kayak gitu. Ya. Ada yang nyumbang diterimanya nih kalau Ya sebenarnya kita sih terlepas dari apa yang dilakukan, namun kita masih menerima dampaknya. Kalau sesekali enggak apa-apa, tapi kalau itu jadi kebiasaan, nah kenapa demikian itu? Karena begini, karena kan segala sesuatu itu berenergi. Itulah kenapa kita hukum pergaulan kan, hukum pergaulan itu adalah kepada siapa kita bergaul, kita akan menerima energinya. Kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, kita minimal terima wanginya. Lo wangi banget dia, gue tadi bisa ketemu tukang minyak wangi kan gitu kan. Nah kita pun begitu kalau berteman dengan orang yang berbuat maksiat, kita menerima dampaknya. Minimal apa? Misalnya, mohon maaf misalnya, kalau teman ibu itu dikenal orang, memang kerjaannya begitu, ya kan? Kita kena imbasnya nggak? Kan kena dong. Nama dia temannya itu kan, betul nggak? Nah itu. Ya, jadi sebaiknya dihindari, atau lebih baik lagi diingatkan. Udah emangnya nggak ada kerjaan lain? Gojek ada tuh, Gojek halal. Emangnya nggak ada pekerjaan lain? Emangnya kamu tidak percaya Tuhan akan memberikan jalan yang lebih baik, kan? Masih lebih banyak, kan? Nah, ibu mulai tuh berdakwah, mulai menolak, kan? Aduh, jangan deh, boleh nggak? Jangan.
ini ya kan. Jadi nggak apa-apa kita nyentil itu. Gitu. Karena apa? Karena kita sayang sama dia, kan begitu. Kan? Gitu ya Bu ya. Ya jadi ya apapun itu yang namanya rezeki itu, jadi Islam itu harus dari hulu sampai hilir itu harus benar gitu. Dari pancurannya, selangnya sampai ujung itu harus benar. Rezeki juga begitu. Tidak bisa rezeki dari sesuatu yang haram lalu disalurkan kepada yang haram, yang halal tuh nggak bisa. Kecuali kita terkena dampak dari orang lain untuk dibersihkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini betul-betul diniatkan bahkan menjadi mata pencaharian yang utama, itu nggak boleh, haram tetap hukumnya. Baik, cukup. Baik, kalau begitu terima kasih. Semoga taklim kita pada pagi hari ini ada manfaatnya, bermanfaat, ya, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Ya. Saya kembali lagi kepada Ustazah. Doa. Oke, baik. Ala hadiniyah wa ila kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Iya kan. Allahumma hamdani wa fi ni'amahu wa yukafi al-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najati minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan paparan kita tentang surat Al-Asr ya. Bahwasanya kita harus mengingatkan kembali dari mana diri kita. Ya, sekarang kita berada di posisi mana, yaitu dalam dunia. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi alam setelah dunia. Ya, tentunya ini jangan menjadi takut kalau kita beriman kepada Allah. Ya, rasa syukur kita kepada Allah itu bisa menjaga kolbu kita untuk berbuat hal yang tidak diberkahi oleh Allah. Jadi persiapkan diri kita sebelum Allah memanggil ya, pinjam roh kita. Ini kita lagi dipinjamin roh kita dalam dasar kita. Maka bagaimana agar Allah ridho dengan kehidupan kita, agar kita masuk di dalam nanti pada saat meninggalnya husnul khotimah, dan tentunya perlu perjuangan. Memang sulit Bu ya, zaman sekarang ini apalagi kondisi legit Bu. Kita sebagai seorang ibu, seorang wanita harus kuat. Seorang ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Yang pertama, cerminan. Seorang ibu cermin untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana kita nih nanti bisa menjadi orang tua yang tidak mandul. Artinya, kalau kita di dalam kubur, kita nggak ada yang doain anak kita, itu kita mandul. Tetapi bagaimana kita menjadi yang tidak mandul? Tentunya dari sekarang kita sebagai seorang ibu harus menjadi power bagi keluarga kita, khusus anak-anak kita, agar kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak yang bisa menarik kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dan dalam nanti kita menghadapi alam barzakh, masyar dan hisab, kemudian kita perbanyak amal soleh kita, ya, berbuat kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang nggak mudah di dalam berbuat kebaikan. Contohnya kita ngaji Bu, ya, ini juga besar di sini kita ngaji tahsin, memperbaiki bacaan kita. Karena satu huruf 10 kebaikan 10 pahala. Bayangkan di dalam Al-Quran berapa huruf Bu? Ya, kalikan. Kalau kita ucapkan ucapannya benar, tartil itu menjadi keberkahan untuk kita semua. Ya, jangan juga merasa
asal udah bisa ngaji, udah bisa baca Quran, gak perlu ngaji. Yang koreksi ibu siapa? Tentunya syaitan. Tapi kalau kita ngaji, kita hadapan-hadapan ya, dengan guru, itu tentunya ada koreksi. Nah, bagaimana kita ngaji kita masih belum benar nih, dikoreksi terus, banyak salah. Di rumah saya takut dong kalau kita tadarus, enggak. Jangan yang di rumah tadarus silakan, kan Allah tahu kita lagi belajar. Kecuali ibu baca Quran nggak belajar, nggak mengaji, udah bisa ngaji nih, tapi udah aja jadi kita tadarus, walau alam. Tapi kalau kita ngaji, ya kalau kita tadarus di rumah, Allah melihat, ya dua pahala kita dapat, ya memperbaiki bacaan kita dan membaca Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan terima kasih kepada para ustaz yang telah memberikan pahala. Ini surat Al-Asr, kalau ibu telah ini penting buat pedoman hidup kita agar kita jangan lengah, ya. Karena tahunya wal asr inna begitu loh, tapi maknanya kadang ibu nggak lihat. Coba sekali-sekali ibu lihat, ya begitu dahsyatnya. Ini peringatan buat kita semua. Mari kita bersyukur kepada Allah, ya. Allah masih memberikan kita waktu, ya, untuk mendampingi anak kita, suami kita, waktu untuk kita menuntut ilmu, waktu untuk kita bersilaturahim dalam majlis-majlis ilmu. Karena apa, Bu? Jangan sekarang ibu, kadang saya juga begini juga nih ustaznya, ibu ngaji yuk, entah repot gitu kan. Tapi mau mana-mana jarang bisa. Padahal ibu di majlis ini, Bu, banyak pahalanya, seperti 1000 rakaat sholat sunnah di Azhar. Kemudian juga 1000 memandikan jenazah. Timbang duduk doang tuh di majlis. Beda dengan kita kongko di jalan-jalan di mall. Boleh. Kita refreshing boleh. Karena kita manusia ini kadar penerimaan kita di dalam memori kita ini terbatas, ya Ustaz, ya. Jadi kita juga perlu refreshing. Tapi refreshing rohani juga perlu. Ya Bu, ya. Yang hari ini kita mengajak kepada semua ibu yang ada di sini ngaji, Bu, ya. Ngaji sekali lagi, jangan sampai kita direpotin oleh kerjaan-kerjaan di rumah. Boleh kalau bagi saya di sini nih Ustaz ngaji, Umi saya ngaji sebentar pulang karena ada urusan, boleh. Karena apa ya? Kita tahu nih ibu-ibu kesibukannya banyak banget, jemput anak, masak, siapin suaminya berangkat kerja, itu. Ibu ya, mudah-mudahan paparan yang diberikan oleh guru kita ini insya Allah memberikan manfaat dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ketua LMK juga para ustaz yang telah hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.